Yuk, kita kembali lagi bersama I'm Mr. Worka dalam pembahasan Swallowed Star bagian ke-194. Pada bagian sebelumnya kita sudah melihat Luo Feng yang akhirnya mengunjungi Tower of Star alias Menara Bintang, tempat di medan perang luar angkasa nomor 7 yang katanya sih paling menegangkan. Tempat tersebut dipenuhi oleh banyak lorong serta ruang area terlarang yang di dalamnya berisikan penjaga boneka yang kuat. Pada awalnya Luo Feng datang ke sana hanya untuk merasakan seberapa menegangkannya tempat tersebut serta menguji kekuatan Luo Feng yang sekarang. Tapi siapa sangka kedatangan Luo Feng di sana bertepatan dengan waktu-waktu terbentuknya Sealing Star, harta yang sangat berharga dan diperebutkan oleh banyak pejuang dari berbagai ras. Lalu bagaimanakah kisah kali ini? Langsung saja kita menuju Lego. Ketika Luo Feng sedang dalam perjalanan menuju lokasi di mana terbentuknya Sealing Star, dia dihadang sama beberapa pejuang ras mesin. Di antaranya adalah sepupu Zizong yang memperkenalkan dirinya bernama Chen. Di saat itulah Luo Feng memotong omongan musuh, berkata kalau musuh datang untuk balas dendam, mending langsung aja baku hantam. Ngerasa kesel omongannya diselak, Chen ngasih tahu meskipun dia bisa berhadapan dengan 18 king berturut-turut di benua Yanji sebelumnya, namun di Menara Bintang yang dipenuhi oleh banyak ahli, Luo Feng tidak akan memiliki kualifikasi untuk bersikap arogan. Dengan percaya diri, Chen yakin bisa membunuh Luo Feng di tempat tersebut. Ketika melihat sekelilingnya ternyata sudah terdapat banyak ras mesin yang melakukan pengepungan. Tapi yang gak disangka-sangka ialah pada saat itu di balik punggung Chen sudah ada si kapibara yang pengen nangkep dia. Meskipun sempat lepas dari genggamannya, namun Tuan Kapibara bisa mendekatkan diri kepada musuh dan melepaskan sebuah anak panah tepat di depan Chen, membuatnya terhempaskan ke permukaan dan mati. Mas Bro menegaskan kalau siapapun yang berani menyentuh tuannya, maka mereka bakalan mati. Sangar dari luar, padahal aslinya imut. Kalau nggak ada kaca di dalam armornya, mungkin dia nggak bakalan tahu kalau mukanya udah penuh sama coretan spidol Babata yang jahilin dia pas lagi ketiduran sebelumnya. Saking cepatnya musuh sebelumnya dihabisi Babata yang lagi main kartu sampai lupa siapa namanya. Sebelum pertarungan kembali dimulai, terbukalah sebuah portal menuju lorong utama. Dan daripada lanjut berantem, mereka semua pun bergegas memasuki portal keluar tersebut. Pas lagi ada di sekitar area lorong, Luo Feng dilabrak sama pejuang ras mesin yang nanya kenapa Luo Feng membunuh Chen sebelumnya. Ketika dikelilingin sama musuh, Luo Feng cuman berkata kalau Raja Chen sebelumnya itu bodoh dan lupa jika orang yang lemah itu nggak boleh memprovokasi orang yang lebih kuat kalau nggak mau nanggung akibatnya. Itulah hukum alam semesta, bro. Dengan berani Luo Feng juga ngomong kalau mereka semua pengen balesin dendam kematian Raja Chen yang bodoh itu, ya udah, ayo berantem aja langsung. Tapi kalau mereka milih buat berantem, yang ada mereka malah buang-buang energi di awal sebelum mereka melakukan perebutan Sealing Star yang akan segera terbentuk di suatu lokasi. Hal ini akan membuat para pejuang lain lebih diuntungkan. Pas Luo Feng ngomong kayak gitu, di saat yang sama ada sekelompok ras asing yang melintasi mereka begitu saja. Dan ya, pada akhirnya pertarungan di antara mereka pun akan ditunda sementara waktu. Sekelompok ras mesin itu pergi dan lanjutin perjalanannya, diikuti Luo Feng yang juga lanjut bergerak. Masih di sekitar lorong Menara Bintang, pas lagi terbang Luo Feng merasakan ada sebuah kekuatan yang coba berkoneksi dengan Irina. Kekuatan yang membuat Luo Feng merasa bergetar dibuatnya, dan itu berasal dari seekor ras serangga yang lagi terbang. Tapi bukan langsung berasal dari dirinya, melainkan berasal dari sosok kuat yang sedang bersembunyi di dalam cincin penyimpanan dunia yang dibawa oleh serangga tersebut. Dari tekanannya saja Luo Feng yakin pasti kalau sosok yang lagi bersembunyi itu lebih kuat daripada sekelompok ras mesin yang sebelumnya ngelabrak dia. Setelah terbang cukup lama, akhirnya Luo Feng kembali memasuki area terlarang, gurun yang tandus, lokasi di mana terlihat sudah terdapat banyak pasukan ras yang berkumpul di sana. Di antaranya ada juga kelompok ras manusia dan Raja Tianzhen yang udah janji mau ketemuan sama Luo Feng. Sebagai sosok yang sudah mengharumkan nama rasnya, Luo Feng alias Yang alias Blade River King mendapatkan sambutan yang cukup heboh dari pejuang di sana yang meneriak-neriakan namanya. Ada juga Chang Chi yang terlihat memberikan rasa hormatnya langsung kepada Luo Feng. Tianzhen kemudian menjelaskan kalau saat itu semua ras yang berkumpul di tempat tersebut datang untuk memperebutkan Sealing Star. Secara bertahap tempat itu juga terlihat mulai didatengin sama banyak pejuang yang jumlahnya sangat banyak. Bahkan ada legion yang berskala ribuan orang. Makanya Tianzhen sedikit merasa tenang dengan kehadiran Luo Feng yang tentunya akan memberikan bantuan besar kepada pihak manusia.
Terus kalau gitu legiun dari pihak manakah yang menjadi ancaman besar bagi mereka? Tanya Luo Feng. Tianzhen kasih tahu kalau keberadaan mengancam yang harus mereka waspadai diantaranya adalah Nancheng, berasal dari ras Rangga yang dikenal karena kelicikannya dan pandai dalam hal strategi. Terus ada ras mesin bernama Raja Mingyun, punya banyak pasukan boneka mesin kuat yang dikomandoinya. Terus ada Raja Xuanmu, berasal dari ras demon. Walaupun cuma main solo, tapi keberadaannya seorang saja sudah cukup untuk mengguncang sebuah legiun berskala besar. Kekuatan mereka semua telah mendekati Invisible King. Terlebih mereka juga banyak yang memiliki pasukan-pasukan kuat yang dibawanya, yang sudah pasti juga nggak kalah mengancam. Invisible King, itu artinya ketiga orang yang disebutkan sama Tianzhen levelnya hampir setara sama gurunya Luo Feng, si Raja Monyet. Tak berselang lama muncul satu orang lagi, dan kali ini berasal dari ras manusia, yang kedatangannya di sana langsung bikin banyak para pejuang kuat dibuat berlutut. Pria itu nampaknya memiliki kedudukan yang cukup tinggi, sebab dia terlihat lewat begitu saja tanpa memberikan hormat di depan Luo Feng dan Tianzhen. Sudah pasti Luo Feng jadi merasa begitu penasaran, sebenarnya siapakah sosok kuat tersebut? Pejuang manusia satu itu kekuatannya nggak kalah sama tiga orang yang sebelumnya Tianzhen sebutkan. Terkenal dengan julukan Seven Blade King. Konon katanya dia adalah salah satu murid pribadi 5 raksasa besar alam semesta dari dojo kapak raksasa, yang bakatnya jauh lebih kuat bila dibandingkan sama Bolan yang akhir-akhir ini sangat menonjol. Namun karena kekuatannya terlalu kuat, dia seorang diri saja bisa menarik banyak pengikut. Jadi orang-orang yang akan bergabung sama pasukan Luo Feng dan Tianzhen bakalan jadi semakin sedikit. Setelah membahas situasi terkini, tak lama kemudian muncul kembali portal keluar yang terhubung langsung ke area terlarang lainnya. Portal yang akan membawa para pejuang semakin dekat dengan lokasi terbentuknya Ceiling Star. Tempatnya masih sama kayak sebelumnya, dataran yang tandus. Tapi ketika tiba di sana, semua orang bisa melihat di area permukaan terdapat sebuah pusaran kebiruan. Itu adalah lubang terbentuknya Ceiling Star. Mereka yang bisa melewati berbagai kesulitan dan berhasil sampai di sana sebagian besar sudah ada di tingkat King. Kalau dihitung-hitung jumlah mereka totalnya mencapai 100 ribuan orang lebih. Jumlah itu setara dengan total Immortal King yang terdapat di aliansi manusia, yang artinya akan segera terjadi gempuran besar-besaran di tempat tersebut. Zhongjian aja baru pertama kalinya melihat ada banyak sekali Immortal King yang berkumpul di satu tempat. Sangat mengerikan. Setiap dari mereka jika ada di tempat lain, jelas akan menjadi sosok pejuang super yang dapat mengguncang suatu wilayah. Dan sekarang mereka semua berkumpul di sana hanya untuk memperebutkan Ceiling Star, apalagi cuman satu. Dari jurang pusaran kebiruan di permukaan itu akhirnya muncullah benda yang telah dinanti-nantikan oleh para pejuang. Semacam harta berat yang katanya sih bisa digunakan buat nyegel pejuang Universe Venerable untuk selama-lamanya. Meskipun mereka baru di tingkat immortal, terlahirnya Ceiling Star yang perlahan muncul ke permukaan membuat suasana menjadi semakin menegangkan. Sosok yang sempat sembunyi di dalam cincin dan Luo Feng rasakan sebelumnya juga telah muncul. Dia adalah Nancheng, Ratu Serangga. Sementara komandan ras mesin meminta agar pasukannya jangan sampai kehilangan akal hanya karena melihat pemandangan spektakuler yang sesaat di depan mereka. Dia juga menyampaikan beberapa poin penting dari rencana yang telah mereka bentuk di awal. Sebenarnya apakah rencana Raja Mingyun dari ras mesin itu? Kita lanjut dulu teman-teman. Di hadapan Luo Feng kini ada lebih dari 100 ribu Immortal King dari ras asing. Dan beberapa dari mereka merupakan keberadaan yang sangat mengancam. Termasuk dengan Seven Blade King yang gak sejalan sama kelompok Luo Feng. Luo Feng yang pihaknya cuma terdiri dari puluhan orang merasa kalau mereka akan kesulitan mendapatkan Ceiling Star. Kalau masalah itu sih jangan khawatir, kata Tianzhen. Karena sekutu mereka sebentar lagi bakalan segera datang. Dan ya, tak berselang lama pasukan manusia berjumlah ribuan orang pun datang. Dibawa sama Raja Chuwu. Mereka akan jadi bantuan yang berguna dalam sesi perebutan harta Ceiling Star ini. Di hadapan semua orang, Tianzhen berkata dengan lantang kalau dalam perebutan harta kali ini para ahli dari berbagai ras di alam semesta telah bermunculan. Dan hanya dengan bersatu barulah mereka bisa memiliki kesempatan untuk melakukan perlawanan. Makanya mulai dari sini mereka akan membuat aliansi sementara, maju dan mundur juga bersama-sama. Raja Changchi tanya, Ceiling Star-nya kan cuma ada satu. Kalau misalnya mereka dapetin nih, terus itu jadi punya siapa? Wah, bener juga ya. Jadi punya siapa tuh hartanya, pikir orang-orang di sana. Kembali menjelaskan, jika aliansi mereka akan maju dan menembus legiun ras asing, mereka akan bekerja sama sampai ke depan Ceiling Star. Setelahnya, aliansi pun akan dibubarkan.
di mana setiap dari mereka akan memperebutkan harta tersebut dengan kekuatan masing-masing. Dan jika ada yang mengkhianati perjanjian aliansi tersebut, maka Tianzhen janji akan membunuh pengkhianat tersebut demi saudara-saudara seperjuangannya. Orasi yang sangat bagus, bikin moral pasukan jadi naik. Ketika bergerak melewati ras asing, formasi tim akan dibagi jadi 100 orang per unit dan dibagi lagi jadi 10 tim. Luo Feng merasa kagum sama Tianzhen, padahal cuma mengucapkan beberapa patah kata, tapi dia mampu menyatukan hati semua orang, menunjukkan jika sifat kepemimpinan Tianzhen begitu luar biasa. Dari jurang pusaran, Shilling Star terlihat semakin jelas, bikin para pejuang mulai memasang sikap siaga. Seperti kelereng yang disentil, Shilling Star yang dimaksudkan pun tiba-tiba terbang ke udara. Ketika semua orang berusaha mendekatkan diri ke arah harta tersebut, tiba-tiba ruang area terlarang itu tersegel, menyebabkan kemampuan teleportasi tidak bisa digunakan. Ini menjadi mekanisme yang bikin para pejuang harus menjatuhkan satu sama lain terlebih dahulu, sebelum mengangkut harta yang gak bisa dibawa pulang langsung pakai teleportasi. Dan ya, pada akhirnya pertempuran pun pecah di udara, sementara Luo Feng sama Zhong Jian fokus untuk mendekatkan diri ke arah Shilling Star dengan cara terbang manual, sambil menghindari setiap serangan yang lewat di mana-mana. Inilah yang terjadi kalau satu bola, tapi direbutin ratusan ribu orang. Kacau balau. Bobot harta tersebut katanya seberat planet Mega. Banyak orang yang telah mendarat di permukaan bola biru raksasa tersebut. Hanya saja mereka tidak bisa mengangkutnya ataupun memasukkannya ke dalam penyimpanan. Terlebih situasi di sekitar lagi keos-keosnya. Luo Feng yang juga sudah mendarat di sana sampai mikir, kalau situasinya kayak gini gimana dia bisa menguasai hartanya. Berbagai serangan kini memenuhi udara, begitupun di area bawah yang menjadi lokasi jatuhnya harta berat tersebut. Dan justru di sanalah area yang paling berbahaya. Jurang pusaran kebiruan itu diselimuti oleh kekuatan penyegel kacau yang dimiliki oleh Menara Bintang. Sekali tersentuh, bahkan pejuang yang telah mencapai batas King bakalan langsung hancur dibuatnya. Di tempat berbahaya tersebut pertarungannya juga sangat intens. Bahkan di tengah pertarungan sampai ada yang kegirangan gara-gara dapat banyak harta yang didrop sama pejuang yang mati. Begitupun dengan kelompok legiun kuat dan musuh yang keberadaannya sangat mengancam. Mereka menunggu di sekitar area pusaran, tempat jatuhnya Shilling Star. Mereka masih diam dan baru akan bergerak ketika momentum untuk bergerak datang. Jika melihat musuh yang berasal dari berbagai ras di sana, orang-orang kuat itu paham betul kalau mereka nggak boleh mengambil tindakan sebelum 1000 pintu keluar muncul di sana. Jadi sekalipun mereka berhasil mendapatkan Shilling Star, justru yang ada mereka bakalan jadi target sasaran berbagai ras. 1000 pintu keluar. Ketika Shilling Star muncul dan keberadaannya memicu pembantaian di sekitarnya, akan muncul banyak sekali pintu keluar. Untuk membiarkan orang-orang yang ingin mundur, pergi menuju ke ruang terlarang yang lebih aman. Tapi cara menunggu kayak gitu itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang kuat, kata Tianzhen. Kalau orang-orang lemah pengen dapat Shilling Star, justru mereka mesti bertindak lebih awal. Semakin lama mereka menunggu, maka kesempatan yang mereka miliki bakalan lebih sedikit. Luo Feng yang nebas-nebas musuh di sekitarnya terlihat ngumpulin banyak harta. Baru bertarung beberapa menit aja, Luo Feng udah dapat ratusan miliar. Pantas aja mereka orang pada saling bunuh-bunuhan di sana. Karena bukan cuman Shilling Star yang memberikan keuntungan, ngalahin musuh pun seseorang bisa untung banyak. Raja Minion dari ras mesin yang sebelumnya sempat membicarakan rencana, ternyata baginya mendapatkan Shilling Star itu cuma masalah nomor 2. Dan dalam operasi yang ia jalankan, target utamanya adalah membunuh Seven Blade King. Mengeluarkan sebuah harta, Minion kemudian mengumpulkan kekuatan dari boneka mesinnya untuk melepaskan sebuah serangan laser jarak jauh dengan diameter besar, tertuju ke arah Seven Blade King secara langsung. Harta yang musuh gunakan bernama Menara Dekomposisi. Ketika seseorang terkena serangan tersebut, maka mereka bakalan langsung auto menjadi pecahan-pecahan kecil. Alasan terbesar kenapa ras mesin itu menargetkan Seven Blade King itu karena dia berada di dalam daftar pembunuhan peringkat ketiga dari ras mesin. Jika berhasil menghabisinya, Minion akan mendapatkan hadiah yang besar. Dia ngerasa sayang sekali kalau Luo Feng yang ada di daftar peringkat pertama juga hadir di sana, maka dia pasti bisa bakal dapat cuan banyak. Ya, padahal mah orangnya lagi ada di sana, cuman gak tahu aja dia. Meskipun musuh memberikan serangan dengan harta super, itu belum tentu akan membunuh Seven Blade King. Dia tidak cuma memiliki harta seperti Void Grip yang terkenal, karena konon katanya Seven Blade King juga punya harta warisan super dari kekuatan terbesar di alam semesta, Sekte Dewa Leluhur.
Seven Blade King memberikan instruksi kepada pasukannya untuk mengumpulkan kekuatan sebelum akhirnya dia mengeluarkan sebuah barang yang dari bentukannya sih kayaknya Luo Feng juga punya meskipun jenisnya beda, dan itu adalah patung dewa binatang dari sekte dewa leluhur. Di hadapan umum, ini adalah kali pertama bagi Seven Blade King mengeluarkan harta supernya itu. Setelah mengumpulkan energi dari pasukan, patung dewa binatang membentuk barir pelindung yang sanggup untuk menahan serangan laser pengurai milik lawan. Menara dekomposisi merupakan salah satu harta tunggal terkuat yang dimiliki oleh ras mesin. Makanya Ming Yu membentuk rencana dari awal dan sangat pede untuk bisa mengalahkan targetnya. Tapi dia nggak tahu kalau si target punya kartu truf yang selama ini dia simpan. Harta yang bahkan sanggup untuk menahan serangan penuh lawan yang terkonsentrasi. Dan itu adalah patung dewa binatang Golden Pawn yang kini telah terbukti jauh lebih kuat bila dibandingkan dengan menara dekomposisi. Ketika Ceiling Star akan segera jatuh ke permukaan, jurang pusaran kebiruan melepaskan energi halus untuk menariknya. Merasakan bahaya, Tianzhen bergegas ngajakin Luo Feng buat menghindar, karena kalau enggak, mereka bakalan hancur kayak yang lain. Dan itulah ending dari serial Sword Star kali ini teman-teman. Buat kalian yang udah nonton sampai menit terakhir, terima kasih dan bye.